periode berikut atau 5 tahun ke depan, siapapun bupati, saya berharap begitu, adalah kita membangun kemandirian. Ya, kembali ke urusan pemerintahan, Prof. Jadi walaupun sendiri, tapi ini fakta dan tidak bisa dibantah bahwa Prof mampu mengubah wajah Kabupaten Gorontalo, utamanya Limboto sebagai ibu kota makin elok. Bagaimana dengan daerah-daerah pelosok yang lain? Apakah dipercantik juga seperti yang ada di pusat kota? Ya, kalau kita lihat dari sisi anggaran, justru di desa yang paling banyak. Pertama, dana desa. Dana desa itu kurang lebih 300 miliar dari 1,5 triliun anggaran. Alhamdulillah anggaran kita terus naik dari 1,2, terakhir ini 1,5, hampir 100 miliar setiap tahun. Belum lagi yang mengembirakan investasi dari 150 miliar menjadi 1,6 triliun 2017, 2018 1,8, 2019 1,9, dan saya bergembira walaupun pandemi di Kabupaten Gorontalo sampai dengan bulan ini 3,2 triliun investasi di Kabupaten Gorontalo. Nah, terkait dengan anggaran tadi memang kita terus mendorong desa. Contohnya jalan-jalan yang kita perbaiki yang selama ini tidak diperbaiki, Bulamayo, itu hampir semua kita sudah perbaiki. Yang kedua, yang dari Bihe Pangahu Asparaga, yang Asparaga. Kemudian daerah yang kita buat lagi sekarang itu di Olobua. Tidak pernah. Olobua di mana itu? Olobua itu Buhu. Oh, Buhu. Itu 17 miliar kita kasih di sana. Jadi anggaran ke desa itu lebih besar kalau kita lihat. Nah, yang kedua kita selain anggaran yang dana desa. Selain anggaran desa. Iya. Itu APBD, APBN. Oh. Dan ada. Kita arahkan di sana. Karena kita ingin jangan kadang-kala begini. Apalagi bicara politik. Kadang-kala kita melihat jumlah penduduknya. Bayangkan 17 miliar penduduknya cuma 2.000 orang di sana. Ya. Padahal mereka punya hak jalan yang baik juga. Nah, di daerah yang lain, di desa yang lain atau termasuk di kota, sudah 5 kali aspal, di sana nggak pernah diaspal. Karena pertimbangan kadang-kala jumlah penduduk. Nah, saya di dalam visi saya. Jadi nanti tidak seimbang memilihnya, Pak. Ya, dengan pengeluaran. jadi kalau saya hanya berpikir politik, saya di kota saja semuanya yang saya bangun. Ya, yang banyak penduduk. Karena jumlah penduduknya banyak. Tapi itu saya lakukan untuk desa. Pemerataan. Nah, alhamdulillah 2 tahun terakhir lagi ini saya mengelola kota Telaga, kemudian Limboto, bahkan isimu tahun ini RTH yang ada di Perniman itu kita perbaiki. Cuma gara-gara COVID ini masih tertunda sedikit. Nah, ini cara-cara kita, termasuk sanitasi kotaku, program kotaku itu banyak dan itu program dari pusat. Program kotaku seperti apa? Kotaku itu menata satu komunitas wilayah. Iya. Jadi yang ditata itu jalannya, saluran airnya, sampai dengan septic tank untuk komunitas dan seterusnya itu kita perbaiki. Sehingga kota itu tidak jadi kumuh. Dan itu khusus di kota Limboto semua ini. Iya. Nah, kemudian yang berikut tadi saya juga baru rapat untuk sanitasi. Iya. Untuk desa-desa. Itu dilakukan setiap tahun kurang lebih. Tadi saya dapat informasi 9 miliar. Jadi 9 miliar itu 25 titik tadi untuk tahun ini. Ya. Sambil mensosialisasikan norma perilaku baru ini, Pak. Iya. Kalau ke desa-desa. Iya. Kita ke desa itu selain norma perilaku baru tapi memberi semangat. Iya. Nah, saya lihat dengan COVID ini kan masyarakat kita, rakyat kita agak loyo. Maka ini yang kita berikan semangat. Termasuk saya pada saat awal norma perilaku baru itu kan melakukan jelajah wisata. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Memberi semangat. Ayo kita bangkit kembali. Jangan sampai hanya karena corona kita loyo. Akhirnya tidak hanya kesehatan yang tidak terjamin, tapi ekonomi kita juga. Akhirnya dua-dua akan anjlok. Maka seperti tagline yang dibuat oleh Pak Presiden, bagaimana kita sehat, aman dan produktif. Iya, jadi ini termasuk salah satu komitmen dari Prof Iya. untuk menunjukkan Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Jadi Iya. walaupun masa pandemi, tetapi tetap infrastruktur, tetap ada proyek-proyek untuk infrastruktur, ada program Iya. yang terutama yang menyentuh desa-desa. Iya, karena saya juga sempat 2 minggu lalu pernah, saya ingat belum pernah ke Bulamayo, tapi saya salah jalan karena yang dari Bu Idu kan, saya mau ke
arah Tapa, saya malah ke kiri. Oh, yang ke Iya. Lopatope. Dan saya tidak merasakan bahwa itu di Dolomaya karena jalannya bagus. Ya. Nanti di atas saya mulai tanya ini di mana, ini jalan ke arah Dolomaya. Ya. Karena saya lihat ada salah satu calon bupati kabupaten, saya bilang ini berarti bukan daerah Bonebolanga lagi, sudah daerah Kabupaten Gorontalo. Jadi itu salah satu buktinya, Prof, yang dimana kita ke sana tidak merasakan jalan-jalan yang rusak. Iya, tadi sempat menyinggung juga soal Kota Talaga yang 23 Januari lalu dideklarasikan. Iya, ini ya Prof ini memang benar-benar deklarator ya, deklarasi provinsi. Kemudian ya, apakah Prof merestui Kota Talaga itu? Jadi begini, kalau kita balik sejarah, pada saat pembentukan Provinsi Gorontalo itu dalam rancangan kita itu menjadi 10 daerah, kabupaten, kota. Kita sekarang alhamdulillah sudah ada 6. Dulu kan baru 3. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten. Sekarang lahir 3. Kita berharap lahir lagi, tapi saya juga itu rancangan awal. Nah, kita berharap mungkin 2. Sekarang kan baru 6. Kalau kita lihat proyeksi yang ada ke depan, pertama Bolihuta itu yang saya lihat sangat layak. Yang kedua Gorontalo Barat. Kenapa? Sepertiga wilayah Gorontalo ini, Provinsi Gorontalo adalah Pupuatos. Pupuatos itu wilayahnya luas sekali, tapi penduduknya sedikit. Maka kita berharap Gorontalo Barat itu ada, tapi dengan catatan Gorontalo Barat ini yang Popayato dan sekitar. Oh iya. Tetapi problema di sana penduduknya sedikit. Maka sebenarnya saya berharap ada konsep masyarakat miskin di luar kabupaten kota yang ada. Coba mungkin dibuat transmigrasi ke sana, kita keluar bersama. Maka wilayahnya bertambah penduduk, produktivitas rakyat jadi bagus, kemiskinan langsung turun. Ya, jadi seperti transmigrasi lokal yang khusus untuk Provinsi Gorontalo. Ini sudah pernah disampaikan? Saya sudah sampaikan ke Gubernur ya, mungkin mulai Bapeda merancang. Nah, yang berikut, dengan melihat itu sebenarnya masih layak kita mendorong yang lain. Saya katakan kepada Talaga, ya ini namanya aspirasi. Sebagai bupati, tentunya aspirasi kita fasilitasi. Yang kedua, tentunya dilakukan kajian yang mendalam dan data yang akurat. Kemudian yang ketiga, ya terakhir strategi politik untuk memperjuangkan. Nah, memang problem hari ini kan moratorium ya. Dan apalagi dengan pandemi sekarang, anggaran terbatas, ya pasti itu bisa saja tertunda. Karena prioritas kita bukan soal pemekaran, soal bagaimana rakyat kita bisa hidup kembali lagi. Kapan itu bisa terwujud ya? Pada akhirnya pusat yang bukan saya sebagai fasilitator saja. Iya. Jadi soal pemekaran ini sekarang ini kan kabupaten lagi mengandung Bolihuto, kemudian juga Kabupaten Panipi, dan kini sudah mulai lagi Kota Talaga. Nah, ini tergantung yang duluan. Kalau ada yang duluan, bisa saja yang lain tidak jadi. Iya. Hitungan saya bisa saja terjadi. Oh gitu, iya. Tidak ada kekhawatiran wilayahnya makin kecil, makin berkurang. Pertama, memang jumlah penduduk kita banyak. Yang kedua, potensi wilayah kita juga besar. Iya. Sehingga kalaupun ada ini, mungkin perlu kita bicarakan. Siapa yang duluan jadi? Kalau sudah jadi yang ini, berarti mungkin perlu ada evaluasi lagi mendalam. Misalnya kalau jadi ini berarti sudah kecil lagi. Apalagi Kota Talaga itu saya melihat kan dengan Limbo terdekat. Kalau Kota Talaga jadi, ya berarti mungkin bisa saja Panipi tidak jadi. Oh, ya. Nah, itu evaluasi yang kita lakukan. Tapi untuk sekarang kita berikan ruang. Jadi tiga-tiga ini diberikan ruang yang sama. Saya fasilitasi, bahkan APBD saya berikan. Oh, iya. Untuk memfasilitasi mereka. Supaya mereka ada kajian-kajian yang benar dan tentunya berusaha. Karena saya punya pengalaman dulu kan untuk pembentukan Provinsi Gorontalo kan tidak punya duit. Ya. Saya tidak mau mereka susah seperti itu. Walaupun ini namanya perjuangan. Jadi sekarang Prof membadani betul kita berikan lahirnya anggaran. Kabupaten baru. Walaupun anggarannya terbatas. Ya. Iya, ini jelang pilkada, Prof sudah semakin semakin pasti dengan calon wakil bupatinya, dengan partainya, kemudian ya sebagai petahana pasti Prof ini digoyang dari berbagai sisi. Ya,
kemudian ya termasuk urusan pribadi pun mulai diangkat-angkat, ya kan hanya dua, kalau bukan urusan pribadi urusan hukum, ya ini yang selalu, atau urusan mutasi. Kesalahan administrasi. Iya, kesalahan administrasi ini yang selalu diangkat untuk untuk semua petahana. Ya, Prof menanggapinya seperti apa? Yang pertama, kalau bicara proses pembangunan, hukum dan sebagainya, saya jalani kalau memang itu ada. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kan tidak ada. Kemudian saya tetap semangat walaupun akhir masa jabatan tinggal 5 bulan ya. Iya, kalau bulan Februari ya. Kurang lebih 5 bulan. Justru dengan mau tinggal 5 bulan ini kita mengevaluasi mana lagi yang belum selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya terus mendorong memfasilitasi pilkada ini. Karena pilkada ini strategis bagi daerah. Kenapa? Karena ini melahirkan pemimpin. Bayangkan pemimpin yang memberi arah membangun 5 tahun ke depan, memberi semangat, memberi inspirasi, menjadi pembela dia, dilahirkan pada saat pilkada. Maka proses pilkada ini harus dilaksanakan dengan sukses. Pemerintah apa? Memfasilitasi termasuk anggaran. Alhamdulillah anggaran waktu COVID saya tidak geser. Bahkan APBD perubahan ini nanti kita akan tambah lagi. Jadi COVID menggunakan anggaran proyek-proyek yang lain. Jadi kita tidak ambil dari dana pemilu. Waktu yang lalu itu kan dana pemilu rencana mau digunakan karena dianggap pemilu belum jadi. Ya, ternyata jadi juga pada tahun ini. Maka anggaran itu yang kita gunakan. Kita kan hampir 50 miliar, 44 miliar. Iya. Jadi besar. Nah, yang berikut menanggapi ini juga ya kerja terus. Karena kampanye yang terbaik itu adalah karena sekencang-kencangnya badai pasti akan berlalu dulu. Yang terakhir jadi soal hukum itu dan pemerintahan. Nah, soal pribadi harus dilihat dulu di mana sisi ini. Maka akan terjadi pertarungan. Ini sebenarnya kalau ditanya sama saya, yang problema itu saya ingin lapor. Tapi kadang-kala hukum dengan politik ini kan harus kita seimbangkan. Kadang-kala hukum oke, tapi politiknya, nah ini bagian dari strategi. Oleh karena itu, ya saya tanggapi tenang-tenang aja. Apalagi itu tidak benar. Jadi butuh kebijakan, butuh pertimbangan yang matang untuk menanggapi ini. Kalau tidak, ya apalagi di medsos sekarang, pemberitaan yang begitu luar biasa. Semakin dibantah dia semakin kencang. Karena itu saya bilang saya tahu diri saya. Dan bahkan teman-teman saya suruh bentuk tim investigasi, silakan aja dicek bagaimana itu. Itu yang saya lakukan sehingga percaya diri kepada kita. Dan tetap berjalan seperti biasa urusan pemerintahan. Iya Prof, saya ingat Prof waktu masih rektor Unggul jam pilkada itu Prof sempat ke ruangan ini. Jadi Prof duduk di sini, duduk di sini kita diskusi tentang pembangunan di Kabupaten Gorontalo, dan ternyata apa yang kita diskusikan dulu itu sudah mulai nampak pembangunan di mana-mana. Bahkan juga terus diutarakan waktu itu Prof untuk maju pilkada kabupaten. Ke depan mungkin ada lagi yang diprogramkan terkait dengan tadi Prof juga sempat menyinggung pemerataan pembangunan di desa. Mungkin ada inovasi-inovasi lagi di desa di mana yang Prof lakukan, atau ada program apa lagi yang akan dilakukan di kabupaten? Ya, memang dulu itu kan sesuai visi saya dan dirumuskan oleh RPJMD itu adalah Kabupaten Gorontalo gemilang menuju masa depan. Gemilang itu melampaui prestasi atau melampaui target. Maka alhamdulillah berbagai kurang lebih 90% itu sudah mencapai target dan 30% melampaui target. Bahkan ini terus naik walaupun pandemi ini, mudah-mudahan sampai dengan 60%. Yang tidak memenuhi target itu kita terus evaluasi dan kita agak terkejut dengan COVID, dan itu berpengaruh di dalam RPJMD saya. Nah, yang kedua, untuk ke depan, kalau dalam roadmap yang saya buat itu, kita di dalam membangun Kabupaten Gorontalo itu 3 tahap, dan itu seperti SDGs, Sustainable Development Goals 2030, dari 2016 ke 2020, 20 ke 25, 25 ke 30. Nah, Madani itu nanti tercapai tahun 2030. 2016-2020 ini mantap, kita mantapkan apa yang telah kita buat, kerangkaian yang kuat. Nah, untuk kedua,
periode berikut atau 5 tahun ke depan, siapapun bupati saya berharap begitu, adalah kita membangun kemandirian. Yang penting sudah diletakkan fondasi itu. Kuat. Nah, mandiri ini penting karena hakikat otonomi daerah itu kan mandiri. Sekarang kita sudah berapa tahun ini otonomi daerah, tapi semuanya tetap ke pusat semua. Ya. Nah, mandiri dalam hal apa? Pertama, keuangan. Maka PAD kita kan sudah naik. Alhamdulillah, waktu saya datang itu di APBD kita hanya 7%. 7% PAD kita sekarang mencapai 15%. Nah, kita berharap ini kalau dapat sampai 50%. Sama dengan Jakarta, sama dengan Surabaya. Mereka punya anggaran sendiri yang luar biasa. Itu kemandirian pertama. Kemandirian kedua, SDM. Kita ingin SDM kita standar. Namanya dokter spesialis itu berapa yang kita butuhkan, maka standar. Namanya guru berapa dan seterusnya. Jadi terstandar kita. Jadi 5 tahun ke depan standarisasi ini penting. Kemudian yang ketiga, standarisasi fasilitas. Jadi semua jangan ecek-ecek. Apakah itu fasilitas untuk rakyat maupun apakah fasilitas untuk masyarakat. Dan yang terakhir, sistem. Ini harus tersistem. Misalnya saja, kalau terjadi kebakaran ini gedung ini, gimana cara kita? Ada standarisasinya. Nah, itu yang saya ingin dilakukan 5 tahun ke depan. Nah, terkait dengan itu, alhamdulillah seperti disampaikan tadi, inovasi yang dilakukan kerjasama dengan UNG, contohnya di Dusun Tumba ya. Di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tawangkula, itu kurang lebih 12 kilo naik ojek. Jalannya rusak. Kenapa saya belum perbaiki? Pertanyaannya kamu? Iya. Karena daerah itu daerah konservasi. Kalau ini sudah masih perawan. Perawan. Kalau ini dibuka maka rusak lagi. Maka yang perlu kita siapkan dulu manusianya. Iya. Nah, oleh karena itu inovasi kita buat sana. Contohnya mikrohidro untuk listrik, kerjasama dengan UNG melakukan kemandirian listrik. Yang kedua itu sudah. Yang kedua IT itu dengan Bakti. PT Bakti itu membuat IT di sana. Kemudian pengolahan hasil kakao karena banyak kakao di sana. Nah, ini kita lakukan dan alhamdulillah mendapat perhatian dari Kemendes, Kementerian Desa. Insya Allah Pak Menteri datang hari Minggu. Langsung ke sana. Hari Senin dia berada di sana pakai helikopter karena harus naik ojek ke sana, dia kelihatannya agak susah. Kemudian meresmikan itu, tetapi bukan itu yang utama. Itu akan dilakukan virtual dengan Pak Presiden dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Indonesia. Kebangkitan teknologi Indonesia tidak hanya di kota, tapi ternyata di desa juga ada. Dan ini kebanggaan bagi kita Gorontalo, apalagi kalau secara teknologi, Bapak Teknologi Indonesia adalah Pak Adi Janji, orang di sini dan itu. Orang Gorontalo harus bisa. Roh rohnya ada di sini. Jadi kan ini luar biasa, dia dusun tumba yang sangat terpencil, bahkan dia harus naik ojek 12 kilo dengan jalan yang rusak, tetapi teknologinya sudah mulai dibenahi dan mungkin akan lebih maju dari wifi-nya ada di sana, itu dan sudah luar biasa. Iya, tapi memang harus dipersiapkan dengan matang juga orang-orangnya. Jangan sampai ini akan disalahgunakan wifi yang dipasang di sana, kemudian itu akan disalahgunakan sehingga harus tetap dipersiapkan. Itu saya katakan tadi, alhamdulillah UNG mendampingi kita menyiapkan manusia. Karena apapun yang kita buat manusianya harus disiapkan. Iya, betul. Iya, ini berarti dalam menjalankan program Prof ini bekerja sama dengan berbagai elemen ya, perguruan tinggi. Iya. Bersyukur kabupaten punya bupati seperti Prof yang ya, ini inovasi-inovasi yang dilakukan di akhir masa jabatan ini masih ada yang Prof rasa belum terlaksana atau belum tercapai untuk rencana-rencana Prof dan memimpin kabupaten Gorontalo. Tadi saya katakan dari seluruh target kita masih ada hampir 10%. Itu evaluasi saya awal tahun. Iya. Ya, mudah-mudahan pada bulan Agustus ini kami akan evaluasi. Dan kalau dia tidak tercapai, 90% tercapai, bahkan ada yang melampaui target, saya kira itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya bukan manusia sempurna, pasti ada kekurangan di dalam proses itu. Nah, yang kedua yang paling penting lagi, bagaimana ke depan? Jadi
Saya sendiri dengan jalan semua desa dan seterusnya. Ada kala satu desa sudah 4 kali saya datangi. Jadi saya sudah paham mana-mana yang diminta oleh rakyat. Ya. Cuma karena keterbatasan dana, maka tentunya kita pakai sekuritas. Jadi kalau ditanya, desa ini kira-kira apa kebutuhannya, saya sudah paham. Karena dengan aspirasi yang banyak, mereka datang mengeluh dan seterusnya. Tapi memang membangun hanya 5 tahun itu tidak cukup. Karena itulah butuh keberlanjutan. Orang bekerja seperti Prof saja masih merasa tidak cukup, apalagi orang yang tidak bekerja. Iya. Ya, butuh keberlanjutan. Ya, itu ya. Saya sudah memberitahu ke staf Bapeda untuk merumuskan RPJMD 2021-2026. Siapapun bupatinya disiapkan. Harus kita siapkan baik. Itu menjadi modal pemimpin ke depan. Kalau saya berarti saya sudah tahu dan insya Allah saya. Tapi kalau bukan saya, ya inilah yang harus Anda buat. Agar supaya jangan sampai ganti pemimpin, ganti program, padahal ini yang benar-benar sudah dibahas. Kalau bagus lanjutkan, kalau tidak ya buat strategi-strategi. Iya, jadi Prof sudah meletakkan fondasi, kemudian menyiapkan lagi apa yang akan dilakukan oleh bupati setelah ini, ya siapapun yang jadi bupati. Ya, ini luar biasa. Mungkin ada yang ingin Prof sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Ya, yang pertama, makasih ini. Saya terima kasih sudah diundang di sini. Yang pertama saya minta, karena kita ini punya bencana alam dan bencana non alam. Non alam masih berlangsung. Kita harus lawan dengan cerdas, yaitu dengan protokol kesehatan dan norma berlaku baru. Kita harus lawan dengan baik, sehingga kita sehat, kita aman, tapi produktif. Yang kedua, bencana alam juga terjadi, walaupun di Kabupaten Gorontalo tidak banyak, hanya selama 2-3 hari. Sekarang sudah tidak lagi banjir. Ini menunjukkan bahwa alam kita ada yang rusak, ada sesuatu yang tidak benar. Kayak mohon kita berharap kepada seluruh masyarakat, upaya yang saya lakukan selama ini seperti melalui kampus, resi dan sebagainya untuk penanaman ini terus dilakukan. Kemudian yang berikut terkait dengan pilkada yang kita jalani, ya kita berharap proses demokrasi ini berjalan dengan baik, berkualitas, kita damai, karena kita pasti kompetisi eskalasi akan naik. Itu saya tekankan juga kepada ASN, dia bekerja profesional, bekerja menjadi pencerah, sosialisasi dan penyejuk. Jadi biasanya pada pilkada, pileg dan sebagainya pasti pertarungannya akan ketat. Kita berharap proses berjalan dengan baik. Kemarin juga saya baru rapat dengan 3 pilar TNI Polri dengan seluruh kepala desa supaya proses berjalan bagus, termasuk insya Allah teman-teman KPU dan Bawaslu menjaga integritasnya yang baik sehingga kepercayaan rakyat yang diberikan kepada mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, tentunya saya tinggal 5 bulan, proses ini terus kita dorong menyelesaikan tugas, dan harapan saya ya stabilitas daerah sambil mempersiapkan diri untuk apalagi. Jadi 3 hal yang saya lakukan sekarang: saya menyelesaikan tugas pembangunan, yang kedua mengatasi masalah COVID dan banjir, dan yang ketiga mempersiapkan diri. Iya, itulah bincang-bincang kami dengan Profesor Nelson Pomalingo, Bupati Kabupaten Gorontalo. Semoga ini mampu menginspirasi kita semua. Terima kasih Prof atas kedatangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.